ada partner saya di sana spesialis konservasi gigi. Itu apa namanya ya buat dewasa kayak gitu. Oke. Anak-anak suka tuh ke dokter gigi, Mbak? Iya, kan di situ ceritanya tuh itu ada customernya langsung Mbak Opi. Oh iya, anak saya suka loh Bu Ica. Oh iya. Bagus. Maksudnya desain interiornya aja kayaknya udah spesifik banget ya, gitu bikin kita nyaman, gitu. Bagus kok. Nyaman. Kayak masuk pesawat ya. Oh gitu. Oke. Jadi memanjakan. Jadi nggak kayak masuk ke iya, jadi nggak kayak masuk ke dokter gigi, Bu Ike, masuknya ke pesawat. Jadi kan kalau anak-anak paling seneng kemana sih? Paling seneng naik pesawat. Nah itu kita interiornya makanya pakai pesawat. Oh gitu. Oh ada risetnya ya, Dok. Jadi itu survei dulu dong ya untuk menemukan bahwa pesawat itu sebagai interiornya. Enggak juga sih. Ngelihat perilaku anak sendiri aja. Kalau anak sendiri ngelihatnya kan kalau misalkan exciting banget kan kalau udah mau masuk pesawat kan seneng banget gitu. Jadi ngelihat oh ya udah berarti ini pesawat tuh emang tema yang ini gitu loh. Tema yang menarik buat anak kayak gitu. Hebat ya. Sayang saya belum pernah ke sana. Ayo kapan Pak Gatot mau main? Iya. Warna-warnanya juga bagus ya, kontras. Kesananya gitu, Mbak Cucu, bukan anak lagi, cucu. Betul. Ya kan cucu sebagai alasan untuk pergi ke sana, Mas Gatot. Benar. Lain kali aku bisa bilang ya, Dok, wah saya kenal nih ownernya gitu ya. Boleh. Nanti ada spesial. Lo memang kenal kan? Memang kenal. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Bangga aja. Selamat sore Pak Dek Dadan. Assalamualaikum Dadan. Dadan yang 18 tahun itu. Ya, masuk grup. Nah ini semua pada sudah masuk grup WA. Mungkin Rani mau tertarik masuk grup WA-nya atau tidak? Oh boleh. Oh gitu, boleh. Nanti kita invite aja, ya. Nanti saya kirim ya Pak nomornya Rani ya Pak. Oke, kita mulai aja ya. Jadi sambil saya approve teman-teman nanti, jadi kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, makasih Dadan sudah bergabung dan terima kasih teman-teman semua yang sudah bergabung, terutama para pemateri, para moderator, semuanya wanita hari ini. Memang ini hari khusus ya, jadi kita benar-benar ingin belajar nih dari ibu-ibu, dari pengalamannya ibu-ibu ini mengelola bisnis, membaca buku. Nah, sebelum ke sana saya cuma mau sedikit melihat perjalanan kita selama ini ya. Jadi mungkin ada teman-teman yang baru pertama kali join gitu ya, biar kita sama-sama tahu gitu. Jadi apa aja yang sudah kita bahas. Jadi pertama ini 14 buku pertama yang sudah kita bahas. Kemudian ini 14 yang kedua. Dan ini yang terakhir, jadi kita berbagai macam tema buku ya. Jadi terakhir marketing, 22 Immutable Laws of Marketing oleh Dr. Budi Raharjo. Dan hari ini insya Allah kita akan bahas Public Leadership oleh Ibu Dias. Dan kemudian pekan depan insya Allah Ibu yang menjadi moderator hari ini akan membahas Mind Over Mood. Ya, jadi ini buku juga sangat menarik karena ini hasil diskusi dari teman-teman setelah beberapa kali melakukan diskusi buku. Nah, kemudian mungkin ada yang itikaf atau lebaran, kita mungkin libur dulu 2 pekan dan kita sambung dengan Bezos Letter atau Amazon. Dan terakhir mungkin yang sudah terjadwal sampai ke Rehumanizing Leadership. Jadi topiknya beragam, jadi ada yang manajemen, ada yang leadership, sampai ke teknologi dan sebagainya. Nah, ada dosen saya Pak. Wah, alhamdulillah. Hari ini kita ya? sengaja ya, ini semua ibu-ibu, jadi ada baik reviewer atau guest-nya, moderatornya dari ibu-ibu semua, dan nanti akan diperkenalkan oleh moderator. Dan karena belum ada yang memperkenalkan moderator, jadi saya perkenalkan Bu
moderator kita, Ibu Oktina Burlianti atau biasa dipanggil dengan Ibu Uli. Beliau adalah MSI dan psikolog. Ya, jadi ini education-nya jadi sebagai psikolog dari Universitas Indonesia. Kemudian beliau juga mendalami Human Resource Management at Monash University Australia. Dan ini pengalamannya atau keahlian beliau, jadi Industrial and Organizational Psychology, Child Education, Trainer and Speaker, banyak sekali. Dan salah satunya yang saya ingin garis bawahi adalah CBT, ya, Cognitive Behavior Therapy, yang salah satunya yang buku yang akan dibahas pekan depan itu, kalau nggak salah ini terkait CBT juga. Nah, beliau ini direktur di Sekolah Cita Bangsa, kemudian juga Associate Assessor di beberapa tempat. High Group, ada Aneka Search Indonesia, PPM, Telkom, kemudian Kementerian Keuangan. Kalau nggak salah saya pernah lihat YouTube-nya ini yang waktu pandemi di awal-awal. Kemudian juga Panti Asuhan, konsultan HR ya di Polda Metro Jaya, dan juga di Hardis Consultant, dan Associate Feedback Giver di PT Wijaya Karya. Nah, ini saya nggak perlu berpanjang lebar, nanti Bu Oktina sendiri, kalau ada yang saya kurang, mohon maaf, nanti ditambahkan aja. Dan untuk sementara saya lengser, jadi fungsi saya sebagai host Zoom ini, dan saya sambil mencatat diskusi yang menarik. Silakan untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Oktina Burlianti untuk memandu acara kita. Dan seperti biasa acara kita ini santai aja, Bu, jadi nggak usah formal, jadi kita benar-benar ngariung lah ya, sambil ngabuburit gitu. Demikian saya serahkan ke Ibu Oktina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Gatot kesempatannya. Aduh, saya dredeg nih Pak Gatot. Selama Pak Gatot masih ada, nanti saya lempar lagi ya Pak Gatot. Minta tolong. Kalau Bu Oktina nggak. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman kali ya di sini semua. Hari ini kita akan membahas buku direview khusus oleh Ibu Dias. Saya tertarik sekali, dari dulu saya sering dengar tuh tentang kubik leadership tuh apa sih gitu. Terus kenapa namanya kubik gitu ya? Mau baca bukunya tapi kok belum sempat. Nah, kebetulan banget nih. Bukan belum sempat, belum mau kayaknya ya Pak ya. Kok dilalahnya gitu diminta Pak Gatot memoderatori ini dengan senang hati. Kemudian juga saya dapat mengenai latar belakang dari Bu Dias ya, Ibu Budiati Prastia. Siapa Bu? Nanti dijelaskan ya. Latar belakang beliau ini luar biasa sekali. Saya juga ketemu orang-orang hebat nih hari ini. Saya mungkin bacakan secara singkat ya, reviewernya Budiati Prasetya Martati atau biasa dipanggil Ibu Dias. Saat ini beliau adalah Program Lead for Policy and Innovation Development at Knowledge Sector Initiative atau KSI. Itu kayaknya joint inisiatif dari antara Australia dan Indonesia ya. Dengan tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dari public policy di Indonesia melalui research, analisis, dan evidence. Wah, luar biasa. Nanti berbagi ya Bu Dias ya, apa aja nih hasilnya nih. Lalu kemudian kalau pendidikannya beliau dari ITB, kemudian masternya itu di Belanda, lalu juga PhD di IPB. Nah, kurang lebih itu resume singkatnya. Bu Dias mungkin lebih bisa menjelaskan sambil sekaligus masuk ke materi. Baik Mbak Uli, terima kasih banyak Mbak Uli untuk perkenalannya. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya langsung share screen boleh ya Mbak Uli ya? Silakan. Mau menceritakan mengenai kubik leadership ini. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat ya. Oke, baik. Perlu cerita nggak ya soal KSI? Mungkin singkat saja ya, Mbak ya. Soal menarik KSI. Kayaknya Bu Dias. Ya, program KSI itu adalah program bilateral antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia
Kalau di Indonesia itu bekerja samanya dengan Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, tepatnya di Kedeputian Ekonomi. Kalau dari Australianya itu khususnya bekerja sama dengan DFAT, Department of Foreign Affairs and Trade. Upayanya memang ingin mendorong bagaimana agar kebijakan publik di Indonesia itu bisa berbasis bukti, berbasis analisis yang dilakukan oleh sumber daya manusia atau lembaga-lembaga keahlian yang ada di Indonesia. Jadi memang program KS itu lebih banyak bekerja sama atau bermitra dengan lembaga-lembaga riset Indonesia. Sejak 2013 ada 16 lembaga riset baik yang ada di universitas maupun di luar universitas. Selain bekerja dengan lembaga-lembaga riset tersebut, juga banyak bekerja sebenarnya dengan pemerintah untuk memastikan agar regulasi atau kebijakan yang terkait riset itu dan pendanaan riset bisa lebih baik lagi, untuk bisa memungkinkan lembaga-lembaga dan peneliti-peneliti bisa bekerja lebih baik dengan pendanaan lebih banyak, lebih fleksibel, antara lain seperti itu. Itu Bu, mungkin sekilas mengenai program KSI. Program KSI sendiri sebenarnya karena sebagai bentuk program kerjasama ya, biasanya itu ada periodenya. Periodenya tuh implementasinya tuh selesai sebenarnya di akhir tahun ini 2021. Dan saat ini sebenarnya kedua pemerintah sedang memikirkan desain program kedepannya seperti apa. Oh iya. Saya lihat juga ada buku-buku yang ditulis ya Bu Dias ya. Betul, kalau lihat dari websitenya KSI memang cukup banyak sebenarnya tulisan-tulisan atau analisis-analisis yang disusun, banyak range-nya ya, apakah terkait dengan lembaga-lembaga riset kebijakan atau bagaimana kebijakan-kebijakan di negara lain untuk mendorong think tank ya. Lembaga riset kebijakan lebih banyak di tempat lain sebenarnya think tank ya, seperti CSAS, Meru, AK3 misalnya, itu bekerja. Dan juga kasus-kasus atau penelitian-penelitian yang selama ini mereka dorong dan telah mendorong perubahan kebijakan. Waduh, menarik sekali ya Bu Dias. Nah, dengan latar belakang demikian, saya pengen banget tahu nih Bu Dias, pembahas kubik leadership yang ternyata leadershipnya ini adalah ke diri sendiri ya. Ini pasti akan kaya banget ya. Iya. Silakan Bu Dias, saya udah nggak sabar nih pengen denger nih. Baik, terima kasih Bu Uli. Ya sebenarnya kenapa memilih kubik leadership ini sebenarnya waktu itu terpacu oleh diskusi di WA Group ya, WA Group BBB, bedah buku bisnis. Pak Gatot menyebutkan ini buku menarik sekali, kubik leadership. Kemudian saya lupa siapa kemudian yang mengusulkan untuk bisa membacanya, terus saya menyanggupi, oke Pak, ini bagian saya nanti ini dan ternyata memang bukunya ini sangat menarik menurut saya. Betul, seperti yang Bu Uli bilang ya, buku kubik leadership ini memang upaya untuk bisa mendorong perubahan pada diri sendiri. Jadi ketika disebut leadership, kepemimpinan sebenarnya kepada kepemimpinan diri sendiri, berbeda dengan misalnya kepemimpinan kepada orang lain ya. Jadi memang mereka mendefinisikan ini sebagai kemampuan untuk menentukan kemana hidup akan kita arahkan, apa-apa saja yang ingin kita lakukan dalam hidup ini, dan jalan mana yang harus kita tempuh untuk mencapainya. Boleh dibilang buku ini disusun itu tahun 2005 ya, dan telah melalui berbagai proses edisi revisi tahun 2008, dan buku yang saya baca ini itu keluaran tahun 2018. Jadi kebayang ya, dari 2005 hingga 2018 itu sudah 13 tahun buku ini berada di pasaran, dan memang menurut saya isinya sangat bermanfaat, yang disusun oleh 3 penulis ya, Farid Ponimat, Indrawan Nugroho, dan Jamil Azaini. Kayaknya Mbak Rani malah kenal ya sama penulis Jamil Azaini ya, Bu Rani ya, mungkin nanti bisa menjelaskan terkait itu. Nah, kenapa disebut kubik leadership? Di sini seperti yang tadi disebutkan, leadership di sini memang lebih ditujukan untuk diri sendiri, yaitu berupa kemampuan untuk memimpin diri sendiri dan bukan memimpin orang lain. Dan kubik sendiri sebenarnya mengacu pada sisi sebuah ruang 3 dimensi yang terdiri dari sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Dan ketiga sumbu ini mengacu pada 3 anatomi kepemimpinan yang harus dipimpin dalam diri sendiri, yaitu terhadap keyakinan, terhadap aksi, dan terhadap pekerti. Kenapa ada 3 anatomi ini? Menurut buku ini, kemampuan kita untuk bisa memberi arah yang tepat kepada ketiga anatomi kepemimpinan ini akan membangkitkan kekuatan yang sangat dahsyat yang menjadikan kita bisa tahu sebenarnya perjalanan hidup kita tuh seperti apa.
Sebenarnya 3 hal ini, keyakinan, aksi, dan pekerti itu sebenarnya menjawab keyakinan sebenarnya why to do, dan kemudian aksi itu what to do, dan yang ketiga pimpin pekerti itu adalah how to do. Dan kalau boleh disebutkan peta konsep public leadership ini, yang pertama pimpin keyakinan itu ada 3 prinsip yang mereka dorong, prinsip manusia, prinsip alam, prinsip Tuhan. Nanti saya akan coba jelaskan masing-masing di slide. Namanya rekrutmen sih, kemudian kepemimpinan yang kedua atau pimpin aksi ini mereka menyebutnya sebagai kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Mereka menyebutnya sebagai 3 As ya, karena keras, cerdas, dan ikhlas. Dan kepemimpinan yang ketiga adalah pimpin pekerti, bagaimana kita bisa mendorong sikap dan perilaku positif, produktif, dan kontributif. Kalau kita lihat, mereka melihatnya kayak semacam sebuah pohon ya, bahwa keyakinan itu adalah akar, kemudian aksi itu adalah batangnya, dan pekerti itu adalah buah dari pohon itu. Saya coba bahas satu persatu. Ketika disebut pimpin keyakinan, keyakinan ini kalau definisi kan adalah sebagai seperangkat prinsip dan nilai yang sekaligus menjadi misi suci hidup kita. Setiap manusia berakal dan berbudi memiliki kebebasan sebenarnya melakukan apa saja. Dan manusia begitu merdeka sebenarnya untuk melakukan apa saja. Namun setiap apapun yang dipilih akan selalu diikuti oleh risiko dan yang harus kita pertanggungjawabkan. Dan sebenarnya pilihan kita juga harus tepat berdasarkan pada apa yang kita yakini benar. Keyakinan kita adalah batu fondasi untuk seluruh bangunan hidup kita sendiri. Di sini menyebutkan ada 3 prinsip yang harus dipahami secara utuh ketika kita mau memimpin keyakinan diri kita sendiri. Yang pertama adalah prinsip manusia. Prinsip ini menginspirasi kita untuk memiliki motivasi meraih keberhasilan jangka panjang dengan mengakses nurani, memproyeksikan bintang terang, serta yang diikat oleh semangat berilmu, bersyukur, dan bersabar. Dan di sini menyebutkan bahwa dia memiliki konsep-konsep yang mereka sebut untuk motivasi ya, to be, valensi, dan to have. Valensi ini sebenarnya lebih menunjukkan bagaimana kapasitas diri manusia. Kemudian to be itu adalah kita mau menjadi apa, sedangkan to have itu lebih ke kepemilikan. Nah, menurut buku ini, prinsip manusia yang harus didorong adalah meninggikan to be, jadi kemampuan diri kita dan valensi diri kita, dan merendahkan to have. To have ini sebenarnya kayak semacam kepemilikan terhadap benda-benda materi. Dan usulannya adalah untuk bisa mendorong prinsip manusia ini yang lebih baik adalah menjadi seorang expert atau seorang yang memiliki keahlian di bidang tertentu. Kemudian prinsip yang kedua adalah prinsip alam yang menginspirasi tentang keyakinan bahwa epos kita akan terbayar semua dalam bentuk sebagian atau keseluruhan dalam 4 hal. Mereka menyebutnya 4 ya, karena diakhiri dengan TA ya, harta, tahta, kata, dan cinta. Mereka menyebut epos di sini sebenarnya merupakan energi positif. Menurutnya energi manusia itu memiliki sifat yang kualitatif, yang berarti mengandung kualitas kebaikan atau kualitas keburukan. Dan buku ini sangat mendorong bahwa yang perlu kita lakukan adalah energi positif atau yang mereka sebut sebagai epos. Kemudian prinsip masih di prinsip alam ini, buku ini menyebutkan bahwa alam itu sebenarnya memiliki perangkat hukum yang mengikat makhluk hidup di dalamnya, dan itu adalah hukum kekekalan energi yang menjamin bahwa tidak ada energi di dunia ini yang sia-sia. Jadi kita akan mendapatkan hasil usaha yang sama dengan jumlah usaha yang kita berikan. Untuk itu, sebaiknya kita bisa memperbanyak mengeluarkan energi positif dan jauhi energi negatif, maka kita akan menjadi orang yang paling beruntung. Itu adalah prinsip alam. Dan yang beruntung itu maksudnya adalah bisa menghasilkan harta, tahta, kata, dan cinta. Kemudian prinsip yang ketiga, prinsip Tuhan. Di sini berusaha menginspirasi manusia untuk bisa mengakses energi Tuhan dengan mencari dan menjadi sebanyak mungkin gardu epos untuk lingkungannya. Nah, ini mereka menyebutkan gardu epos seperti tadi disebutkan ya, epos itu adalah energi. Jadi ketika disebut gardu epos adalah kayak semacam, kalau kayak misalnya listrik ya, listrik itu kan ada gardu-gardunya ya. Bagaimana kita bisa sebenarnya mengeluarkan atau menyalurkan energi kita kepada lingkungan kita atau kepada orang lain.
Dan di sini menyebutkan bahwa manusia yang mulia adalah manusia yang mampu menjadi gardu epos Tuhan, dan mereka memiliki ekspertis yang begitu besar sehingga mampu mengakses energi Tuhan untuk kemudian didistribusikan ke orang-orang di sekitarnya. Mereka itu adalah orang yang memiliki prestasi, namun pada saat yang sama memiliki kebermanfaatan yang tinggi untuk lingkungannya. Di sini menyebutkan bahwa ketika kita mampu menjalankan ketiga prinsip ini, berarti kita menjadi seorang expert, yaitu seorang yang begitu giat berusaha meningkatkan valensi atau kemampuan diri kita dengan berilmu, dengan meningkatkan to be, kemampuan diri kita ya, to be, bagaimana kita mau menjadi sesuatu, serta bersyukur dan terus bersabar atas to have-nya. Jadi di sini menyebutkan kita jangan mengejar to have atau kepemilikan dalam bentuk materi, tapi sebenarnya harusnya yang kita kejar adalah kemampuan atau keahlian diri kita sendiri. Kemudian prinsip hal yang ketiga yang disebut ya tadi prinsip aksi. Aksi di sini didefinisikan sebagai aktivitas nyata yang didasarkan pada seperangkat aturan hidup. Kubik leadership ini menawarkan seperangkat aksi yang harus kita pimpin sebagai tindak lanjut dari kepemimpinan kita terkait keyakinan. Dan kepemimpinan aksi ini perlu diwujudkan dalam 3 dimensi etos kerja, yaitu kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Kerja keras ini adalah bentuk usaha yang terarah dalam mendapatkan sebuah hasil dengan menggunakan energinya sendiri sebagai input atau modal kerja, dan kita perlu mengoptimalkan sumber energi yang ada di dalam diri kita. Ada 4 ciri perwujudan kerja keras ini, yaitu stamina yang kuat, memiliki disiplin tinggi, keberdayaan, serta ketersediaan diri yang tinggi. Kemudian hal yang kedua dalam pimpin aksi ini adalah kerja cerdas. Di sini merupakan bentuk usaha terarah untuk bisa mendapatkan hasil dengan menggunakan mesin kecerdasan sebagai daya ungkit prestasi. Jadi di sini menyebutkan bahwa ketika kita telah memiliki suatu ekspertis, kita perlu sebenarnya mengungkit ekspertis yang kita miliki untuk bisa menghasilkan prestasi kerja. Dan mereka menggunakan 5 mesin, mendefinisikan kecerdasan sebagai 5 mesin kecerdasan Stephen yang kita miliki untuk menghasilkan output kerja yang lebih tinggi. Dan ada 5 sebenarnya perwujudan dari kerja cerdas ini ya, yaitu kemampuan untuk meningkatkan skala dan waktu, mengefektifkan sistem, mengkapitalisasi aset, menempa orang, dan memperlancar keadaan. Saya coba jelaskan dulu apa yang dimaksud sebagai 5 mesin kecerdasan Stephen ini. Stephen ini sebenarnya merupakan singkatan ya dari S itu sensing, T itu thinking, I-nya itu ada intuiting, F-nya itu feeling, I-nya itu instinct. Jadi keempat istilah ini sensing, thinking, intuiting, and feeling ini diambil dari tipologi kepribadian Jung. Dan ini sebenarnya melihat juga karakter dari belahan otak kita, belahan otak kiri bawah, kiri atas, kanan bawah, dan juga bagian otak tengah. Cara menggunakan ekspertis adalah berusaha menghidupkan 5 mesin ini, 5 kecerdasan ini untuk bisa mendapatkan prestasi. Dan puncak prestasi disimbolkan dengan 4 hal, yaitu harta, tahta, kata, cinta, dan bahagia. Di sini kita bisa melihat bahwa ketika seseorang memiliki karakter S yang kuat atau sensing yang kuat, dan dia melewati satu lintas S ya, menyebutnya ya, lintas sensing, dia akan bisa menghasilkan prestasi berupa harta. Sedangkan ketika dia menggunakan mesin kecerdasan thinking, itu dia bisa menghasilkan tahta dalam arti suatu posisi atau jabatan di mana dia bekerja atau di masyarakat. Kemudian untuk mesin I atau intuiting adalah ini kata untuk bisa hal-hal yang dia bicarakan itu didengar orang atau nasihatnya didengar orang. Kalau mesin feeling ini, lintas F ini bagaimana kemudian dia bisa menghasilkan cinta atau berkontribusi terkait cinta kepada lingkungan sekitarnya. Dan mesin in ini lebih banyak terkait dengan keempatnya yang sebenarnya bisa menghasilkan kita hidup bahagia. Kemudian kerja yang ketiga adalah kerja ikhlas.
Mungkin perlu disebutkan ya, ketika disebut kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas, buku ini, Kubik Leadership ini mendorong bahwa itu harus dilakukan secara berurutan. Jadi kita harus melakukannya pertama kali dari kerja keras dulu, baru kerja cerdas, baru kerja ikhlas. Dan kerja ikhlas ini merupakan bentuk usaha terarah untuk bisa mendapatkan sebuah hasil dengan menggunakan kesucian hati sebagai manifestasi kemuliaan dirinya. Di sini mereka tuh membuat seperangkat saran. Pertama adalah bersihkan wadah ada. Membersihkan wadah ini maksudnya adalah coba melakukan pertobatan ya, untuk bisa menghapuskan energi-energi negatif yang ada di dalam diri kita. Kemudian juga setelah kita membersihkan diri kita sendiri, kemudian kita coba memperbesar isi wadah itu, memperbesar hati kita, dan kemudian coba kita harumkan diri kita. Dan ada 4 ciri perwujudan dari kerja ikhlas ini, yaitu memiliki kapasitas hati yang besar, memiliki kejernihan pandangan, selalu memberi lebih, dan memanfaatkan harta, tahta, kata, dan cinta atau 4T tadi sebagai sumber manfaat untuk orang lain. Dan di sini menyebutkan bahwa kita untuk kerja ikhlas kita sebaiknya membiasakan melakukan aktivitas epos atau energi positif yang memiliki nilai strategis, yaitu aktivitas yang memiliki dampak epos yang besar. Ada beberapa bentuk aktivitas dengan nilai epos yang besar yang disarankan oleh Kubik Leadership ini, yaitu menciptakan jaringan epos, melahirkan orang sukses, melahirkan kadar berilmu. Ini yang disebut melahirkan di sini bukannya dalam hal biologis perempuan ya. Maksudnya melahirkan orang sukses adalah bisa memberikan fasilitas atau sarana bagi orang-orang di sekitar kita yang kita kenal untuk sukses. Kemudian juga melahirkan kadar berilmu, ini juga begitu. Bagaimana kita bisa mendorong atau memberikan fasilitas bagi orang lain untuk bisa berilmu. Dan jaringan epos yang di sini bisa sebenarnya berupa jaringan organisasi bisnis maupun organisasi sosial. Dan simpul-simpul yang mampu menelurkan epos atau energi positif ini bisa kemudian menghasilkan keuntungan bisnis, persahabatan, rasa cinta, persaudaraan, nama baik, atau bahkan hal-hal positif yang lain. Ini kubik yang ketiga, yang terakhir ya, atau pimpin pekerti. Pekerti di sini didefinisikan sebagai sikap mental yang melahirkan kecenderungan perilaku sehari-hari. Di sini ingin mendorong kita perlu merampungkan setelah kita bisa melakukan kepemimpinan dengan keyakinan, dengan aksi, maka kita harus membuktikannya dengan pekerti. Bahwa setiap manusia harus menyempurnakan dirinya dengan pekerti yang baik. Dan di sini menawarkan sebenarnya rumusan pimpinan pekerti ini untuk menghasilkan sikap yang positif, produktif, dan kontributif. Di buku ini menyebutkan sebenarnya ada 12 kotoran hati yang ada di dalam manusia. Dan kemudian coba membersihkan dengan 12 epos penawar dari kotoran hati ini, yang sekaligus bisa berfungsi menjadi vitamin untuk nurani kita. Contohnya antara lain ketika berbicara soal sikap dan perilaku positif adalah coba kita lawan tamak dengan sahaja, lawan sombong dengan rendah hati, lawan angan dengan tawakal, lawan ingkar dengan taat. Demikian juga ada 8 hal lain lagi saran yang diberikan buku ini untuk bisa mendapatkan sikap dan perilaku yang produktif dan kontributif. Dan jika kita bisa memimpin pekerti ini dapat dijalankan dengan baik, kita bisa mengetahui bagaimana caranya menjadi gardu epos yang efektif. Maksudnya adalah menjadi gardu energi positif yang efektif, dan menjadi distributor epos Tuhan dari satu sisi dan menjadi pengakses terbaik energi dan ilmu Tuhan di sisi lainnya. Dan ini kesimpulannya, buku ini di bagian akhir tuh menyebutkan ada kesimpulan ya. Menurutnya ada 9 kiat mengimplementasi sehari-hari. Kita bisa melihatnya dalam tabel 3x3 ini ya. Kubik Leadership ini ingin membuat manusia sukses di dunia dan sekaligus meraih kemuliaan melalui 3 kata kunci. Yang pertama adalah expertise, kedua aset, dan ketiga epos. Dan 9 kiat implementasi sehari-hari ini bisa ditingkatkan dari baris pertama. Kita melihatnya dari baris pertama ini, dan lakukan ketiga kolom dalam setiap barisnya secara serempak. Baris pertama akan mencetak kita menjadi pekerja yang ulet,
Baris kedua melatih kita menjadi manajer yang cerdas, dan baris ketiga bisa memantapkan kita menjadi pemimpin yang sejati. Kalau kita baca di sini ya, baris pertama di sini untuk menjadi seorang pekerja yang ulet adalah meluruskan niat dengan berilmu, bersyukur dan bersabar, arahkan motivasi kita dengan keyakinan seorang expert, kemudian keluarkan keringat kita sendiri untuk hal yang memang penting, berusaha seolah besok tidak ada lagi, dan membangun aset melalui kerja keras. Dan bagaimana membiasakan untuk melihat ilmu dan energi positif di setiap peristiwa yang dilewati. Intinya adalah mencari hikmah dan ambil setiap peluang menjadi gardu epos. Begitu seterusnya sebenarnya untuk meningkatkan diri kita hingga bisa menjadi pemimpin sejati. Kalau jadi pemimpin sejati di sini disebutkan bahwa kita bisa meneladani Tuhan supaya bisa mempermudah kita meningkatkan ekspertis dalam mencari dan menjadi gardu epos. Demikian Bu Uli, penjelasannya semoga bermanfaat ya. Bukunya ini cukup tebal ini, jadi memang harus dibaca dengan serius. Di sini kalau saya baca sampai 382 halaman ya. Kalau mungkin sebagian di antara kita sudah pernah mengikuti tes kepribadian Stephen ya. Mungkin Bu Rani juga sudah pernah ya, mungkin nanti bisa menceritakan apa sebenarnya kelebihan dari tes kepribadian ini dan bagaimana aplikasinya sehari-hari. Demikian Bu Uli, semoga. Waduh, luar biasa. Aplaus dulu nih ya untuk Bu Dias. Masya Allah, luar biasa sekali. Saya kagum, ternyata buku ratusan halaman, 300 halaman itu bisa diringkas jadi cuma beberapa slide gitu yang kayaknya bisa dipahami gitu ya, mudah sekali dipahaminya. Kalau saya sebagai asesor bilang itu namanya kemampuan konseptual, Bu Dias. Nggak semua orang punya gitu, itu kecerdasan loh. Jadi aplaus sekali lagi juga ya untuk Bu Dias, nih luar biasa. Menarik sekali gitu, dan menariknya juga saya juga mudah paham ya dari apa yang disampaikan itu, dari yang tadinya males gitu ya. Oh ternyata isinya begitu, sekarang malah jadi tertarik buat beli nih. Baik, sebelum ada pertanyaan, hari ini kita juga punya guest yang luar biasa, ada Dr. Gigi Rani yang saya juga kagum juga gitu, karena ternyata saya udah sering ke tempatnya ya, Dok Rani gitu. Beliau itu pemilik dari MHDC dan Medikits ya. Dr. Gigi Rani, mungkin nanti bisa ceritakan sedikit latar belakangnya, sekaligus mungkin memberi tanggapan atas materi yang dipaparkan oleh Bu Dias. Silakan, Dr. Rani. Terima kasih, Bu Uli. Makasih banget Pak Gatot dan Dias buat nyeret-nyeret saya ke sini. Tapi karena ini menarik banget ya, saya sih langsung berhubung ini best friend saya, jadi yang begitu iyain dulu gitu, terus pas baca apaan ya tadi gitu sih. Itu apa tuh Bu Uli ya kalau asesornya katanya? Impulsif. Oh, impulsif. Tapi nekat juga namanya. Iya. Berani berisiko ya. Betul. Mungkin itu salah satu sifat yang mendasari saya kenapa akhirnya mungkin saya bergerak akhirnya di bisnis kesehatan. Jadi tentunya kalau saya nggak heran banget kalau teman saya, sahabat saya ini, Pak Gatot, Dias ini yang Bu Uli bilang tadi bisa meringkas ini emang dari teman dari SMA dan emang orangnya pinter banget. Jadi kalau saya sih nggak heran gitu. Saya udah tahu kalau dia pinter. Dan dia tuh meraih, yang saya paling kagum dulu, meraih PhD masih usia 20-an something deh. Dia nggak dia? 20 berapa ya? Enggak, 31. Oh, 31. PhD-nya? Iya. Saya lulus 2007 itu umur 31 tahun kok. Oh gitu. Ya. Nah itu jadi. Barengan kan sama Rani kan? Rani juga tahun yang sama bukan? Enggak, itu 2007 saya baru ngambil S3-nya. Oke. Saya waktu lulus 2007 ya. Jadi kalau sebelumnya saya mungkin memperkenalkan diri karena belum sempat juga ngasih CV-nya. Nama saya Anggraini Aja gitu. Nah itu saya latar belakangnya adalah dokter gigi, spesialis konservasi gigi. Spesialis konservasi gigi itu yang menangani perawatan saraf, perawatan saluran akar.
Saya ini awal mulanya Pak Gatot ngaku dosanya, saya ini PNS dulunya, PNS dari Diknas. Saya ngajar di UI kurang lebih 8 tahun. Setelah itu saya kayak mungkin itu tadi yang kayak Bu Uli bilang, yang bilang seperti itu. Ternyata memang sifat saya kayak gitu impulsif yang tadi itu ya, gampang mauan juga. Jadi itu kali yang membuat saya keseret-seret ke sini gitu juga. Tapi itu juga yang membuat saya keseret-seret di bisnis. Kebetulan tentang Stephen ini, klinik kami itu salah satu provider juga untuk Stephen. Jadi kita kerjasama sama Stephen, kebetulan Stephen Depok kalau nggak salah. Nah itu untuk bisa memprovide tes Stephen ini gitu. Jadi saya juga kaget kenapa yang dikasih juga buku ini juga saya juga nggak sama sekali nggak tahu ya dia sih ya, kita nggak ada komunikasi sama sekali. Jadi emang tuh bagus banget. Jadi awal mulanya saya juga itu dia tadi yang dibilang, saya digeret bahwa ini loh Mbak mau ini nggak tes gini yang kepribadian apalah kayak gitu. Nah terus saya oh iya udah oke gitu ya. Seperti halnya sifat saya yang tadi langsung ketebak sama Bu Uli, sama psikolog kita. Itu saya langsung iya gitu. Terus begitu dilihat memang saya itu emang orangnya intuiting extrovert katanya. Orang intuiting extrovert ini, jadi saya juga dari sinilah saya baru mendapatkan jawaban kenapa saya itu tidak field saya tuh yang cocok di dunia ini gitu ya. Jadi di sini mungkin ada dosen saya. Saya juga kaget, Dr. Yulianti Kemal, Pak, ada namanya di sini. Mungkin beliau salah satu yang mungkin ini kenapa nih anak dulu keluar dari ngajar di FKG UI. Nah jadi seru banget Pak Gatot. Dari sini yang saya teman-teman semua yang saya bisa pelajarin adalah ternyata yaitu dia tadi, kita perlu juga mengetahui mesin kecerdasan kita yang seperti Dias tadi bilang gitu. Di samping memang leadership ini kan memang kita tuh harus tahu sih apa sebenarnya potensi kita, apa sih apa yang bisa dikembangkan dari diri kita. Jadi emang udah bener banget itu tadi step-stepnya. Mungkin tadi yang dari ringkasan Dias tadi bagus banget buat jadi pegangan. Tadi sampai saya capture, saya masukin langsung di IG story saya. Oh ya boleh follow story IG saya di Rani Afdal. Dan jangan lupa follow juga di MHDC Clinic dan Medicus Clinic karena saya juga aktif untuk Instagram Live gitu. Nah, jadi kalau yang saya lihat bahwa kayak mengenali, intinya kan dari Kubik Leadership ini adalah mengenali diri sendiri gitu ya, memimpin diri sendiri memang. Nah, disinilah yang kita pertama yang harus tahu potensi diri kita tuh di mana. Nah, ketika saya melihat bahwa memang potensi diri saya itu yang tadi udah ketahuan ketebak intuiting extrovert tadi gitu ya. Jadi saya juga orangnya nggak bisa juga nutupin bahwa saking ekstrovertnya saya nggak bisa nutupin bahwa saya tuh sedih, seneng, apa nggak bisa. Jadi udah kelihatan nih air muka saya kayak apa tuh udah nggak bisa diinin lagi. Jadi apa aja diomongin gitu kan. Nah terus intuiting tadi membuat saya memang berpikir loncat-loncat tadi. Katanya kan gitu kalau mesin kecerdasan yang intuiting tadi, berpikir yang loncat-loncat ini mungkin suatu hal yang menjadikan kelemahan saya di satu sisi. Mungkin sebagai dosen itu ternyata tidak melulu untuk bekerja sebagai mengajar. Hobi saya, passion saya memang mengajar. Ini kan kelihatan ya Pak Gatot dari cara ngomong saya tuh kayak hobi banget mengajar. Saya seneng banget gitu. Diundang gini tuh seneng banget. Jadi itu energi positifnya tuh di situ. Jadi ketika disuruh ngomong, suruh ini tuh saya tuh seneng banget. Tapi ketika untuk hal-hal detail, untuk hal-hal yang seperti administratif gitu, nah itu mungkin tuh kelemahan saya. Jadi ketika dosen itu harus menghadapi hal-hal administratif, kan dosen itu tidak terlepas dari pekerjaan-pekerjaan seperti itu atau pekerjaan yang benar-benar membutuhkan ketekunan tingkat tinggi yang ada di balik meja kayak gitu ya. Nah itu mungkin itu yang saya di situ ketika bidang itu harus yang saya tekuni, bidang itu juga yang harus saya seriusin
itu mungkin menjadi suatu hal yang saya pikir ini saya stagnan kayak gitu. Nah, karena loncatan berpikir, cara berpikir saya meloncat-loncat tadi gitu. Saya berpikir bahwa kayak saya tuh senang banget terhadap suatu hal yang baru kayak gitu. Jadi ketika melihat sebuah klinik, MHDC klinik gitu, Medikits itu semuanya itu mungkin suatu konsep yang pure baru gitu. Jadi semuanya tuh kayak mungkin nggak akan didapat di mana-mana kayak gitu. Apa sih gitu? Apa sih kelebihannya? Yaitu tadi mungkin Bu Uli sendiri secara nggak sengaja taunya customer saya gitu kan. Nah, kalau yang saya lihat di sinilah mungkin pancaran namanya kita berbisnis ya Pak Gatot, kan ngomonginnya katanya beda buku bisnis gitu. Jadi kalau memang yang saya lihat bahwa bisnis itu memang harus memancarkan energi positif dari sang empunya gitu kan. Jadi dari ruhnya tuh harus keluar gitu kan, harus kelihatan apa sih yang sebenarnya yang dimiliki oleh owner bisnis itu. Jadi nggak bisa nih kita mau berbisnis berangkat dengan saya punya uang, terus saya mau buka bisnis, whatever itu bisnisnya. Pokoknya saya punya uang, saya mau bangun bisnis. Nggak bisa kalau menurut saya. Tapi menurut saya ketika kita mau memulai sebuah bisnis, membangun sebuah bisnis, yang diperlukan itu tadi, emang ruhnya tuh emang ada di mana kayak gitu. Nah kalau ini yang saya lihat bahwa saya tuh kayak seneng dengan apa sih yang demand orang tuh seperti apa sih klinik itu gitu. Di situ yang mulai saya selusurin, dan di situ ketika saya menemukan bahwa saya itu udah mendapatkan, jadi mungkin saya grantednya adalah saya dapat dari ibu saya latar belakangnya dokter gigi Pak. Jadi saya di rumah udah punya klinik gigi kecil banget, sekecil garasi. Nah jadi ketika itu saya harus mengembangkan klinik itu. Ya udahlah gitu kan, klinik ini juga Palapa Dentis ini ya udah memang udah saya pikir porsinya segitu. Tapi ketika saya mau menjadi besar, saya pikir nggak bisa seperti ini. Saya harus punya inovasi gitu. Ketika saya punya inovasi itu, saya pikir apa? Nah itu yang saya lihat. Inovasi itu harus timbul dari semangatnya saya, semangat keterbaruan tadi gitu. Oh saya lihat kalau core bisnis saya ini berarti saya memulai dulu dengan MHDC. MHDC itu dulu di perkantoran karena saya tahu bahwa segmen yang jelas saya ini masih berada di pebisnis yang makan dari uang, ibaratnya makan bukan investor ya Pak lain. Saya pebisnis yang saya butuh duit dari ketika start kita harus mendudukkan. Ketika kita start itu saya butuh balik modal cepat gitu kan. Ada yang gitu. Balik modal cepat, maka saya jualan apa yang cepat laku, terus itu modalnya cepat balik, terus itu yang harus saya pakai gitu kan gitu. Nah, ketika dulu apa sih gitu? Misalkan makanan paling cepat. Terus habis itu mungkin baju itu dijual paling cepat, terus habis itu bisa balik modal, bisa beli baru lagi gitu. Ketika mau bikin klinik ini pun, klinik juga tidak bisa langsung cepat balik modal kan, tapi saya cari dulu yang tercepat gitu kan. Nah yang tercepat itu apa? Saya harus nentuin segmen tentunya. Segmen yang paling dekat sama saya dulu saya pikir adalah segmen perkantoran. Ketika segmen perkantoran ini, itu saya pikir itu cocok sekali ketika ya berarti harus ada di kantor. Nah, makanya dulu pertama kali MHDC itu bukanya di Menara Mulia gitu, di gedung Menara Mulia. Di gedung Menara Mulia itu kecil, kita sewa, sistemnya rental, dan itu kemudian saya bikin dengan daya hidup gitu ya, dengan kemampuan hidup saat itu hanya mungkin buat 3 bulan. Kemampuan hidup tuh kemampuan sewa, Pak, kemampuan gaji karyawan, kemampuan semuanya lah itu hanya buat survive untuk 3 bulan. Dan itu ketika itu, tapi saya tahu kalau di segmennya jelas di perkantoran, ketahuan hitung-hitungannya jelas, ketahuan satu gedung itu bisa terhitung lah gitu, tenannya berapa, okupansinya berapa, dan akan datang tuh berapa gitu kan. Jadi saya waktu dulu belum berani tuh yang namanya buka random misalkan di ruko apa gitu. Nah itu jadi saya sama sekali, wah nih ada Pak Jamil, Ustadz Jamil. Saya pertama kali mengenal beliau
di apa namanya di pengajian di Depok dulu di pesona apa ya Pak, gitu dah pokoknya seperti itu. Penulisnya ya Mbak Rani ya? Iya, makanya Pak Jamil. saya tag langsung Waduh, di Instagram. kehormatan sekali nih. Selamat sore Jadi, Pak Jamil Zaini. Boleh. Boleh izin gabung, silakan lanjutkan, saya ngikutin. Iya nih, ini kehormatan bagi kami nih Pak Jamil. Ya Pak Gatot, terima kasih. Wajib Terima foto kasih bersama juga, nih ya Pak Gatot ya. Iya, Oh, Mas boleh. Pai juga terima kasih. Silakan. Terima kasih sudah membedah buku saya. Jadi itu dia Pak Jamil. Jadi tadi saya sekedar cerita yang tentang bisnis saya, tentang bisnis klinik gigi, klinik yang tadi yang kekuatan konsep bisnis itu memang saya bilang tadi memang harus dari energi positif sang ownernya gitu. Jadi memang berapapun mau kita punya uang seberapa ya nggak mungkin gitu kan kalau misalkan ruh ownernya juga nggak tahuan ya mau ada di mana gitu. Nah terus Mbak, yang tadi saya sangat tertarik adalah yang tentang yang tadi kita udah membahas yang tadi ya saya tentang segmen ini ya tentang segmen customer saya udah jelas gitu. Nah terus kemudian kenapa sih saya akhirnya beralih ke konsep yang si Medikids gitu. Bisnis itu saya pikir harus dibagi lagi lainnya dua. Terus yang lain keduanya ini adalah core bisnis yang ke anak gitu dengan brand Medikids. Kenapa saya harus orang bertanya kenapa harus ada brand baru gitu kan gitu harus ada brand baru. Oh ya saya pikir brand baru ini yang saya juga bukan karena kemampuan atau keahlian saya membaca tadi kayak katanya Pak Gatot, enggak juga, bukan saya ahli bisnis apa belajar ini juga enggak Pak, karena saya latar belakang saya kedokteran gigi sama sekali nggak pernah dibekalin oleh ilmu bisnis gitu. Tapi sekarang akhirnya saya menjadi pengajar di mata kuliah elektif di FKG UI, diminta balik lagi untuk dosen tamu untuk di FKG UI untuk mengisi materi bisnis gitu. Jadi saya juga lucu juga udah keluar tapi ada masuk lagi. Nah, yang saya ingin menggarisbawahi tadi ketika ada kata-katanya Dias ya tadi ini ingin menanggapi ada biasakanlah melakukan aktivitas epos yang memiliki nilai strategis yaitu aktivitas yang dampak eposnya besar dan itu beberapa bentuk aktivitas dengan nilai epos besar yang disarankan adalah satu menciptakan jaringan epos terus melahirkan orang sukses melahirkan kader berilmu ini yang benar-benar saya ini dia apa ya tertancap gak di hati saya ketika saya waktu itu udah punya klinik mungkin 6 ya sekitar 6 atau nah itu saya juga mikir apakah pasti kan kita mencari-cari gitu kan mencari pengen gimana lagi gitu buka cabang akhirnya sampai 12 ini alhamdulillahnya ya itu dia tadi yang menciptakan jaringan epos itu akhirnya saya menemukan jawabannya adalah kita Medikids itu buka di Mall Pesona Square dengan konsep wakaf jadi 100% wakaf dan saya tahu gini kalau memang saya dulu ditantang lah sama salah satu dosen FKUI gitu dia bilang lu buka bisnis, udah tahu itu buka klinik, lo tahu untung, habis itu lo buka lagi kata dia gitu. Terus habis itu udah tahu begitu, kenapa nggak lu wakafin aja satu perusahaan lo mati nggak digituin kan gitu. Kalau udah tahu untung kenapa nggak wakaf katanya gitu. Oke, ketika saya ditantang begitu, saya juga nggak bisa menyingkirkan teman-teman saya karena semua klinik ini bukan owner pribadinya, bukan saya sendirian, kami tim, kami berpartner gitu. Saya juga nggak mau franchise dulu, juga saya pikir emang itu yang harus ada ruh eposnya tadi itu ya. Jadi akhirnya untuk konsep klinik, konsep wakaf ini, saya bikin baru Grace gitu karena yang lain-lain kan sudah berpartner ada beberapa owner yang lain gitu. Nah di sini akhirnya saya bikin di klinik wakaf ini di Mall Pesona Square Depok. Kenapa akhirnya pilih lokasi di situ? Karena saya pikir gini, namanya klinik wakaf tuh kenapa sih harus ada di pinggir-pinggiran kota, terus habis itu kecil kliniknya orang
hanya melayani apa orang duafa gitu. Nah, saya nggak kepengen kayak gitu. Itu lagi Mbak, tadi yang saya intuiting extrovert saya membawa saya seperti itu, meloncat gitu ya. Jadi saya nggak bisa diem. Terus akhirnya saya buka di Medigates Wakaf ini di Depok di mall dengan sewa yang mahal gitu kan ya. Nah itu apa? Karena saya juga kepengen bahwa dari semua klinik saya mungkin boleh dikatakan sewa termahalnya tuh di situ gitu. Saya pengen menunjukkan bahwa wakaf tuh yang begini loh, yang diwakafin tuh yang kayak begini, bisnis yang begini. Kalau memang Anda yakin sebagai operator yang baik, maka jadikan itu wakafin gitu. Jadi misalkan saya udah tahu saya operator, misalkan katakanlah gitu, operator terbaik armada saat ini apa gitu, Bluebird misalkan kayak gitu ya, name it Bluebird misalkan kayak gitu. Nah itu ketika Bluebird itu membuka sebuah yayasan wakaf dengan dia sebagai operator armadanya, pasti orang akan lihat gitu kan, udah nggak perlu membangun apa-apa lagi gitu. Beda kalau tiba-tiba bikin yayasan Miftahul apa membuka gitu kan gitu misalkan gitu ya, membuka klinik gigi wakaf gitu kan, orang siapa tuh gitu, siapa yang mau ke situ. Nah kalau ini akhirnya saya memberanikan diri, itu dia tadi untuk yang poin pertama, menciptakan jaringan EPOS, yaitu dengan membuat sebuah yayasan wakaf yang di mana yayasan wakaf produktif, kita sebutnya yayasan wakaf produktif ini, yaitu di mana usahanya adalah klinik wakaf Medikids Depok. Nah terus kemudian katanya ada lagi di poin kedua, melahirkan orang sukses. Mohon izin Bu Rani, mohon maaf. Ya. Ada yang minta nih, ada yang DM ke saya, mumpung ada Pak Jamil Azaini ya, mau foto dulu bersama sebelum habis waktunya gitu. Mungkin beliau waktunya terbatas gitu ya. Iya. Boleh izin sebentar ya, tapi menarik sekali ya, nanti kita bahas lagi. Nggak apa-apa Mbak, aku ikut sampai terakhir kok. Oh iya, tapi nggak apa-apa, kita mulai sekarang aja untuk foto bersama ya. Katanya boleh. Pak Gatot, Pak mau volunteering ya Pak Gatot untuk memfotokan? Masih mute Pak, izin. Oh ya, boleh saya fotokan, tapi tolong di on kan semua ya. On cam. Siap. Ya, oke ya. Alam pertama dulu ya. Ini masih ada yang masih off nih, Pak Imam, Pak Hafid, Pak Adi. Bisa on, ini Pak Fai sudah, oke ya. 1, 2, 3, sebentar, halaman kedua. Nah, halaman kedua tolong, yang Pak Safrin udah. Nah. Iya Pak. Ya, 1, 2, 3, sebentar. Nah, masih ada gangguan, 1, 2, 3. Ya, oke sudah. Alhamdulillah, terima kasih Pak Gatot. Baik, Mbak Rani, karena kan memang mohon izin ya, keterbatasan waktu kan, sambil kita juga bersiap-siap untuk ada yang menyiapkan buka, kecuali Bu Ica kayaknya udah siap semua ya, tinggal makan ya Bu Ica. Mungkin kalau boleh saya tadi tarik sedikit kesimpulan adalah review Mbak Rani adalah bagaimana buku Kubik Leadership ini mempengaruhi jalan hidup Mbak Rani, atau kemudian Mbak Rani mendapatkan makna dari Kubik Leadership seperti itu ya? Betul. Itu Mbak Rani? Betul. Artinya kan sebenarnya kan kalau tadi dibahas kan memang banyak konsep gitu ya. Sebenarnya dengan apa yang Mbak Rani paparkan tadi sih saya jadi lebih kebayang, oh dalam implementasi kesehariannya tuh seperti itu ya. Jadi jangan-jangan banyak dari kita semua yang memang sudah mengalami itu tapi belum mensistematiskannya seperti apa yang sudah disusun dalam buku Kubik Leadership itu ya. Betul. Oke, nah ini ada pertanyaan nih dari Mbak Ina ya. Kebetulan klien saya hari ini juga sedang melakukan CBT Pak. Mungkin kalau lihat latar belakang kami sama, ya, jadi lagi terapi CBT. Nggak apa-apa ya Mbak Ina, dibuka sedikit. Mbak Ina ini bertanya, apakah di dalam buku Kubik Leadership dijelaskan basis riset perumusan peta konsepnya?
Barangkali boleh dijelaskan sedikit sampai akhirnya dijabarkan sedemikian rupa karena menarik sekali konsepnya. Demikian Bu Dias, mohon responnya. Ini karena ada penulisnya, kayaknya baiknya penulisnya langsung jawab ini, Mbak. Kalau Pak Jamal boleh, Pak Jamil boleh koreksi saya. Kalau saya baca di dalam buku ini sih memang tampaknya ini tidak menyebutkan riset tertentu, tapi kalau yang saya tangkap di beberapa bagian memang menyebutkan ini kayak semacam pengalaman dari penulisnya ya. Termasuk bagaimana menjalani hidup, bagaimana pernah kemudian berusaha bangkit lagi, kemudian juga bagaimana penulisnya juga berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan sehingga kemudian mendapatkan ilham mengenai 5 mesin kecerdasan itu. Itu kalau yang saya tangkap dari bukunya Bu Ina, Bu Uli, tapi mungkin Pak Jamil bisa menjelaskannya, Bu. Ya Pak Jamil, apakah memungkinkan untuk menjelaskan langsung dari narasumbernya? Aduh, istimewa sekali ini. Terima Masya kasih Allah. sebelumnya Bu Budiati sudah membedah buku kubik, kemudian Bu Anggreni juga sudah menerapkan dari buku kubik. Mbak Uli makasih, Pak Gatot makasih ya, Mas Fai yang undang saya ya, sama Mas Satya ini. Jadi kalau waktu kita diskusi menyusun buku itu kita diskusi ini rujukan-rujukan ilmiahnya kita perlu masukkan nggak ya? Akhirnya kita sepakat waktu itu ini sasaran pembacanya kan orang corporate bukan orang akademik. Yang jelas apapun yang kita lakukan basisnya 3. Kaidah ilmiahnya dipenuhi. Jadi pendukung risetnya sebenarnya ada tapi tidak dicantumkan. Ya yang dicantumkan yang di daftar pustaka berarti ya. Kemudian secara ilahiyah juga bisa dipertanggungjawabkan dan kemudian mudah dipraktekkan gitu. Jadi 3 itu. Nah, waktu itu kemudian kita diskusi, oke, yang penting isi buku ini bisa dipraktekin. Jadi kita buat bahasanya yang aplikatif. Kalau toh kemudian kita mengutip rujukan ilmiah, tidak perlu lalu panjang-panjang. Dan sebagai bentuk bahwa kita ini menghormati orang yang memunculkan ide itu, ya kita munculkan di daftar pustaka. Gitu. Jadi kalau aliran kami ilmu itu mau pseudosains atau mau kemudian enggak, yang penting diaplikasikan dan powerful, ya kita jalanin. Daripada kita sibuk diskusi, ini dasar ilmiahnya rujukannya mana, ini mana, tapi tidak bisa diterapkan. Jadi kami lebih memilih mana yang bisa diaplikasikan, yang terbukti bahwa setelah kita lakukan itu ternyata impactful, powerful. Jadi kita lebih melihatnya ke situ. Aplikasi di lapangannya tanpa melupakan basis ilmiah dan juga basis ilahiyahnya. Itu kira-kira Mbak Uli. Waduh, luar biasa. Bagaimana Mbak Ina, apakah sudah puas atau mau bertanya lagi? Cukup ya? Baik, yang lain mungkin ada yang mau bertanya? Karena dibahasnya tentang epos ya. Iya. Tentang energi positif itu. Itu sebenarnya kan kita mencuplik dari hukum kekekalan energi ya, bahwa apapun yang kita lakukan itu tidak bertambah, tidak berkurang, yang ada hanya berubah bentuk. Hanya kita formulasikan, ketemulah kalau kita berbuat positif dapat positif, kalau kita berbuat negatif dapat negatif. Selalu kembali, dan itu dibalas sempurna sebagaimana hukum alam yang lain. Contohnya kalau benda ini saya jatuhkan, jatuhnya ke bawah. Ini hukum gravitasi. Yang jatuhkan Jamil Al-Zaini jatuhnya ke bawah, yang jatuhkan Saiful Jamil jatuhnya ke bawah, yang jatuhkan Atta Halilintar jatuhnya ke bawah, gitu. Yang jatuhkan Pak Jokowi ke bawah, yang jatuhkan Pak Prabowo ke bawah. Begitu juga hukum kekekalan energi, siapapun yang melakukan kebaikan pasti akan mendapat kebaikan dibalas sempurna, sebagaimana sempurna hukum alam yang lain. Begitu juga kalau dia berbuat negatif, maka dibalas sempurna akan dapat negatifnya. Nah, kemudian kita cari itu dalam kaidah, kalau ilahiyahnya gimana ya? Ternyata dalam agama Kristen Katolik ada hukum tabur tuai. Dalam agama Islam, siapa yang berbuat kebaikan akan dapat kebaikan. Siapa yang berbuat keburukan dapat keburukan. Kemudian ada azwul janab. Azwul janab itu kayak black box. Kalau agama Hindu Buddha itu saririka datu atau relik. Ternyata black box saririka datu ini azwul janab ini adalah black box penyaluran energi manusia di dunia yang menjamin, yang memastikan bahwa
energi yang kita keluarkan baliknya pasti ke kita sempurna, nggak bakal ketukar. Jadi kalau Bu Anggreni tadi wakaf salah satu kliniknya dan itu untuk kebaikan, pasti akan mendapat balasan sempurna, tidak akan bakal ketukar. Jadi perpaduan-perpaduan itulah yang kemudian kami yakini bahwa itu akan lebih kena di masyarakat ya. Jadi dari dasar itulah formulasi buku ini kemudian kita susun. Gitu kira-kira. Jadi saya yakin termasuk yang tadi kan menciptakan kader. Saya juga sekarang melakukan kaderisasi buat trainer, leader, entrepreneur. Supaya apa? Supaya jangan cuma berbagi ilmu tapi tidak menjalankan. Itu kan nggak punya integritas ya. Nanti akan muncul meme atau meme di sosial media. Hidup tidak semudah cocoti trainer gitu ya. Kalau kita cuma bisa ngomong tapi tidak bisa jalanin. Nah, makanya yang ada di buku Kubik Leadership sebisa mungkin kita jalanin. Jadi saya juga melakukan kaderisasi buat para leader-leader muda maupun di berbagai perusahaan, para entrepreneur. Jadi sekarang saya membina 138 entrepreneur. Dulu modalnya 1 juta, 2 juta, 3 juta. Sekarang total asetnya sudah 17,4 triliun gitu ya. Saya juga membina trainer melalui Akademi Trainer dan mengembangkan leader melalui Kubik Leadership. Itu sebagai bentuk implementasi, kalau nulis tanggung jawab dong dijalanin. Dan kami sangat yakin dengan apa yang kami tulis itu, karena kami jalanin, kami tularkan, dan yang ditularkan itu juga memberikan impact kepada kehidupan perusahaan maupun kehidupan orang-orang yang menjalankan buku Kubik Leadership. Jadi terima kasih Bu Anggreni. Kayaknya nanti, ini kebetulan ada Mas Agus Susilo ini dari Kubik nih. Kayaknya Bu Anggreni perlu diundang juga ini. Sama Bu Budiati yang sudah membedah buku. Pak Gatot sekalian juga diundang tiga-tiganya. Masya Allah, luar biasa sekali Pak Jamil. Memang kalau dari narasumbernya langsung yang membicarakan tuh langsung masuk ke hati ya Pak ya. Oh maksudnya seperti itu ya gitu. Dapat juga filosofinya. Baik, ada pertanyaan berikutnya ini dari Dadan Ramdhani nih yang 18 tahun tadi ya. Wah luar biasa nih. Terkadang kita suka mengeluh dalam bekerja ataupun itu. Nah, bagaimana saran agar kita dapat bekerja ikhlas? Nah, ini apakah tadi sih Pak Dadan mengajukannya kepada Bu Dias nih untuk menjawabnya. Saya jadi takut-takut nih jawabnya, nih ada penulis soalnya. Saya langsung ke bukunya loh mencari sumbernya. Masya Allah. Ya, kalau saya bisa tangkap ya dari buku ini ya, sebenarnya ketika kita ya mengeluh dalam bekerja, mungkin ada di bagian yang kerja ikhlas ya. Saya coba cari ya, bagaimana sih kita bisa kerja ikhlas. Kalau di sini adalah sarannya adalah pertama bertobat. Jadi sebenarnya memohon ampun dengan segala apa yang ada kotoran di dalam diri kita ya, di dalam hati kita, energi negatif yang kita hasilkan. Kita sebaiknya bisa bermohon tobat dengan sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi lagi. Mungkin ketika kita tahu ada kotoran hati kita coba bersihkan itu dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Kemudian yang kedua adalah itu tadi perbanyak epos kita. Jadi perbanyak energi positif kita ya. Dan kemudian yang ketiga, yang kalau kita baca yang di bagian pimpin pekerti, di situ kan memang menyebutkan ada 12 kotoran hati ya. Dari 12 kotoran hati itu ada 12 penawarnya juga. Dan penawarnya ini yang mungkin bisa coba dilakukan ya untuk bisa memastikan hal-hal ini, hal-hal yang ada di dalam diri kita tuh bisa berubah. Ini saya coba tulis di dalam chat ya, apa saja yang 12 hal ini yang dengan dan dengan penawarnya ya, dari sikap perilaku positif, sikap dan perilaku produktif, sikap dan perilaku kontributif. Mungkin begitu boleh jawaban saya. Masya Allah luar biasa. Emang kalau akademisi terus researcher tuh kalau jawab begitu ya, berdasarkan data lalu kemudian langsung dituliskan semuanya. Masya Allah luar biasa sekali. Mudah-mudahan menjawab ya tadi pertanyaannya. Berikutnya ada juga Wibowo bertanya, mohon dijelaskan sedikit tentang valensi. Valensi di dalam buku ini menyebutnya sebagai kapasitas kita ya, kapasitas yang ada di dalam diri, dan ketika bagaimana di sini juga menyebutkan kiat-kiat bagaimana supaya kita meningkatkan valensi kita. Di sini ada menyebutkan 4 tahap bahwa kita juga perlu mengetahui sebenarnya
faktor yang menghambat atau membentuk valensi kita. Jangan sampai sebenarnya kita punya kemampuan yang besar, tapi ternyata ada hambatan yang sebenarnya muncul dari hati kita sendiri. Sebenarnya kita bisa melakukannya, tapi karena kita berkecil hati, jadi sebenarnya itu membuat kita tidak bisa melakukannya. Jadi itu langkah pertama. Langkah pertama adalah coba kenali faktor-faktor apa sih sebenarnya yang menghambat kita. Di situ di buku ini tuh menyebutkan ada yang soal korek api ya Pak Jamil ya, dan soal gajah kalau tidak salah. Rantai gajah. Ya. Apa rantai gajah? Jadi gajah itu sebenarnya punya kemampuan yang besar, tapi kemudian ketika dia dirantai, sebenarnya dia tidak merasa punya kemampuan itu. Kemudian dari situ memang kita tahap yang kedua adalah menakar kemampuan kita, dan tahap yang ketiga tentunya buku ini menyarankan melakukan perubahan dengan mengikuti proses dengan metode cubic leadership. Dan dari situ diminta kemudian memonitor ya. Yang tahap keempat adalah memonitor ketika kita sudah mencoba melakukan saran-saran yang ada di buku Cubic Leadership ini, kemudian kenali hasilnya dan kenali lagi apa saja sebenarnya yang bisa meningkatkan valensi atau kapasitas diri kita. Itu Bu Uli. Dan mungkin silakan ini ada 2 orang barangkali yang memberikan tanggapan lain Bu. Bu Dias proses menjawabnya itu sistematis sekali gitu ya. Sampai detail sampai akhir ketujuannya seperti itu, luar biasa. Pak Jamil, saya mungkin boleh bertanya juga nggak nih Pak Gatot ke Pak Jamil ya? Mumpung ya, Pak. Karena saya juga praktek ya. Saya mau bertanya di sini kan membahas tentang tujuan hidup, gitu ya. Pertanyaannya dengan menggunakan metode cubic leadership, bagaimana sih kita bisa menetapkan tujuan hidup? Karena kan pada akhirnya saya sering menemukan bahwa manusia mencari kebahagiaan, tapi yang dilakukan adalah lari dari rasa tidak bahagia. Jadi sekedar mengkompensasi rasa tidak bahagia gitu. Dan banyak orang juga datang misalnya ke tempat praktek itu lebih karena ya tidak tahu tujuan hidupnya apa gitu. Mungkin Pak Jamil bisa memberikan tips gitu dengan menggunakan metode ini? Ya. Kalau di kubik itu namanya bintang terang ya. Kita dalam hidup itu punya bintang terang. Kalau dalam bahasa lain mungkin noble purpose gitu ya. Jadi hidup itu jangan hanya sekedar hidup. Profesor Hamka pernah mengingatkan kalau hidup hanya sekedar hidup, kera di hutan juga hidup. Kalau kerja hanya sekedar kerja, kerbau di sawah juga kerja. Kita bukan kera, kita bukan kerbau. Apa yang membedakan kera, kerbau, dan manusia? Salah satunya manusia itu kerja seharusnya punya bintang terang. Ada sesuatu yang mau diraih. Ya. Karena apa? Kalau di sini kami jelaskan bahwa setiap manusia lahir ke muka bumi, ibarat film superhero, masing-masing punya peran. Dan masing-masing perlu menjalankan perannya itu. Tidak hanya sekedar rumah, mobil, kantor, mobil, rumah, mobil, kantor. Ini kan sebenarnya manusia berbentuk robot, ya, robot berbentuk manusia gitu ya. Maka supaya tidak hanya rutin itu, kita perlu punya bintang terang, perlu sesuatu yang mau kita persembahkan di muka bumi ini sebagai legacy kita. Selain sebagai legacy juga adalah sebagai modal kita pulang ke kampung akhirat. Karena kami di 3 penulis itu sepakat bahwa kita ini adalah makhluk spiritual yang sedang melakukan perjalanan profesional. Ya, jadi untuk apa sih kamu hidup kayak saya ini? Saya hidup untuk menginspirasi, ya, menginspirasi supaya orang itu hidupnya makin sukses, makin mulia. Dan target saya sebelum meninggal itu 25 juta orang yang punya konsep sukses mulia. Dan melalui siapa? Melalui kader-kader yang saya ciptakan gitu. Sehingga setiap hari saya melakukan itu, dan itu ketika saya melakukan, saya sedang tidak merasa bekerja. Tapi sedang menjalankan misi, menuntaskan misi di muka bumi. Menuntaskan tugas yang Tuhan berikan kepada saya. Nabi punya tugas, manusia biasa punya tugas, dan tugasnya itu harus dicari. Sebagaimana Iron Man punya tugas, Kapten Amerika punya tugas, itu perlu dicari dengan menggunakan kekuatannya. Sehingga maka kami menyarankan salah satu cara untuk kemudian hidup kita terarah, ya, itu kita memiliki bintang terang. Kalau kita punya bintang terang, maka hormon-hormon akan terpengaruh untuk kemudian selalu berenergi atau selalu punya energi positif di dalamnya. Jadi kalau dalam training kami menjelaskan pentingnya bintang terang, apa yang kita pikirkan mempengaruhi hormon-hormon, mempengaruhi sel-sel. Kalau nggak percaya, mari kita uji coba sederhana. Mohon maaf dengan segala hormat, tangan kirinya bisa ke depan. Bayangkan pegang jeruk nipis. Gimana rasanya jeruk nipis?
Asam, asam kecut. Tangan kanan bayangkan pegang pisau. Oh. Yuk jeruknya kita belah bareng-bareng, tuh lihat airnya keluar banyak banget. Dan kemudian kita jilat. Gimana rasanya? Asam. Jeruknya ada nggak? Asam. Nggak ada. Apa artinya? Apa yang kita pikirkan mempengaruhi hormon-hormon, Fisiologis. mempengaruhi sel-sel. Maka kita perlu punya bintang terang. Sesuatu yang mau kita raih, sesuatu yang mau kita persembahkan di muka bumi, agar hidup kita itu lebih berarti, tidak hanya sekedar rutinitas. Ya, nanti karena kalau ini, Mbak Uli, kalau cuma rutinitas, Ya. nanti akhirnya menjadi kelompok P16. Apa tuh, Pak? Pergi pagi, pulang petang, pantat peot, pinggang pegel, palak pusing, penghasilan pas-pasan, pajak pula, pas pensiun penyakitan. Itu karena waktu hidupnya dia nggak punya bintang terang. Ya, hanya rutin aja, rumah mobil kantor, kantor mobil rumah. Gitu. Iya. Nah, ada tipsnya nggak Pak Jamil? Ada cara nggak supaya setelah dari sini mungkin punya inspirasi gitu, bintang terang saya apa ya gitu? Apa saja sih yang bisa dijadikan bintang terang kita? Itu perlu penjelasan 2 jam. Oh, 2 jam ya. Kayaknya mesti ikut ya. Kalau mau daftar kemana nih Pak Jamil nih? Nanti ada itu acaranya Pak Agus ya. 1 Mei kalau nggak salah, silakan. Jadi nanti saya setelah belajar ini, setelah ketemu loh, kok yang ini dulu didampingi, kok sekarang jadi direksi, yang dulu pernah ikut publik, kok sekarang jadi pimpinan, loh yang dulu pernah ikut training publik, kok sekarang jadi pengusaha besar. Akhirnya kami punya berarti ini perlu kita lagi, kita hidupkan lagi. Jadi kemudian insya Allah tanggal 1 Mei besok, kita mau mengadakan acara bukan training, tapi mentoring 40 hari. Karena kalau kami yakin kalau hanya training, dampaknya nggak terlalu signifikan, tapi ada pertemuan dengan kami dan kemudian didampingi 40 hari sampai itu menjadi ya habit lah dalam jadi kehidupan habit. itu. Masya Allah, luar biasa. Nih katanya 1 Mei ya Pak Jamil ya, boleh Iya, kontak Pak Agus Sisilo, ini ada di message nih di 081 22989 507. Program Sukses Mulia is my lifestyle. Waduh, ini Agus, menggoda sekali nih. Ini lagi mumpung karena ini ada inisiatif bedah buku publik, kelihatannya yang hadir sini Bu Budiati, Mbak Uli, Bu Anggreni, Pak Gatot perlu menjadi undangan spesial ini. Waduh, ditunggu Pak. Ini direkam loh Pak, nanti saya tagih ya Pak. Siap-siap, Masya Allah. Nah, ini Pak Gatot pertanyaannya nih juga menarik ya, ke Bu Rani nih. Bagaimana konsep pimpin keyakinan berdasarkan buku Kubik Leadership diterapkan dalam membuka jaringan bisnis hingga 12 cabang? Wow, 12 cabang dalam berapa tahun itu ya? Mungkin Bu Dr. Gigi Rani bisa berbagi? Oke. Ini sih mungkin lagi-lagi udah ada penulisnya ya dia sih kayaknya. Jawab harusnya penulisnya yang. Jadi ya itu yang kalau saya lihat tadi nanti mungkin bisa dilengkapin, bantuin ya Pak Jamil gitu. Dilengkapin bahwa kalau saya merasa bahwa pimpin keyakinan itu tadi yaitu kan tadi ada 3 prinsip yang harus dipahami gitu ya, yaitu prinsip manusia, alam, sama prinsip Tuhannya itu gitu ya. Jadi kalau yang yaitu dia tadi memang ketika kita mau memulai tadi nggak usah dipikirin mau berapa target berapa, ininya harus gimana, yakin aja dulu tadi bahwa bahwa yang kita mau jalani ini adalah suatu bisnis yang sustain gitu. Tinggal kita lihat bahwa itu yang tadi ya, yang awalnya kan prinsip manusianya kayak kepengen keberhasilan jangka panjang gitu kan ya, kan kita kan pengen gitu ya. Nah itu gimana caranya itu, yaitu ya semuanya toh kan kita nggak usah ragunya karena kita juga sudah dibekali ilmu, bukannya berarti saya memulai mengentry bisnis ini bukan seorang yang tidak punya bekal kan gitu, yakin kan kita gitu, yakin kita punya prinsip yang punya ilmu, dan ketika kita punya ilmu ini ya tinggal menjalaninya itu ya harus ulet juga dengan ya sabar gitu loh, jangan tahu-tahu kepengen bahwa dalam kita akhirnya ini bikin ini 12 ini setelah 12 tahun ya, 12 tahun ini ada 12 cabang. Ya belum lama lah ya, belum ya masih 10
10 atau 12 tahun ini ya yang serius baru dibenahi. Kita punya di tahun ke-10 sampai tahun ke-12 ini baru punya kantor pusat headquarter yang genah, yang ini segala macam gitu. Nah terus ya yang tadi lagi ada prinsip alam yang menginspirasi kita bahwa keyakinan EPOS itu kan akan terbayar, tadi katanya Pak Jamil gitu ya. Jadi ya kalau memang punya niat yang seperti itu gitu ya pasti nanti kan akan terbayar gitu kan nantinya. Ketika kita mau beramal tadi juga dalam bentuk wakaf juga ya oke, nanti akan ada orang-orang yang akan membantu ya, kita punya yayasan ini ada volunteer-nya juga kayak gitu, itu datang dengan sendirinya dengan magnet itu gitu. Sama juga itu tadi yang prinsip Tuhan tadi ini mungkin supaya nggak lama-lama ya Mbak. Luar biasa tapi ya Dokter Rani ya. Kalau dokter tadi mengatakan bolak-balik kan EPOS yang menginspirasi dokter ya untuk membuat ini gitu, sampai pokoknya nggak mikirin ternyata setiap tahun satu cabang ya. Kerasa kurang lebih gitu ya. Kurang lebihnya gitu. Bahkan mungkin ada yang 1 tahun 2 cabang gitu. Betul, 1 tahun 2 cabang betul. Kalau saya lihat dari Mbak Rani sendiri sih memang energinya tinggi ya, memang energinya meletup-letup gitu. Makanya dalam buku Kubik Leadership ini kena banget kali si EPOS itu ya, gitu. Iya, betul. Jadi artinya barangkali kalau tadi berkaitan dengan tujuan hidup Mbak Rani adalah menyalurkan fitrah Mbak Rani, yaitu energi tinggi tadi menjadi sesuatu yang positif gitu ya. Begitu barangkali nggak Pak Jamil mengartikannya? Iya, Gimana Pak Jamil, mohon takutnya menyimpulkannya salah gitu ya, padahal ada penulisnya di sini. Enggak, udah benar. Ini tersejalan juga dengan riset-riset terbaru ya dari Harvard, dari Oregon University. Ternyata salah satu sumber kebahagiaan itu justru kalau kita banyak memberi. Iya, Ya, betul. Serotonin Pak. Serotonin, hormonnya serotonin. Iya, kalau kita banyak memberi, banyak berbuat energi positif, akan balik positif. Berbuat negatif, balik negatif. Jadi kalau kemudian kita mau happy tiada akhir, maka banyak-banyaklah berbuat baik pada orang tanpa melupakan pengembangan diri ya. Sebab ada istilah juga yang menarik itu kain fatigue ya Pak. Lelah berbuat baik ya. Iya. Karena terlalu lelah berbuat baik kepada orang karena dia sendiri tidak mengembangkan dirinya. Maka di buku self love kali ya Pak Jamil ya. Iya, self love. Di buku Kubik Leadership kita menyarankan juga ya, pimpin dirimu sebelum kamu mimpin orang lain. Ya, melalui Kubik Leadership. Aduh. Ini menjanjikan banget nih, bikin pengen ikut ya. Kayaknya kalau baca bukunya doang kurang ya. Harus ikut pelatihan-pelatihan ya Pak Jamil Zaini ya. Boleh. Masya Allah. Baik, mungkin terakhir dari Mas kali ya, Dadan Ramdhani lagi, izin bertanya kepada Ibu Budiati. Tadi dijelaskan tentang harta, tahta, kata, dan cinta. Nah, apa contoh hubungannya antara cinta dengan bisnis ini? Sebenarnya cinta di sini sebenarnya bukan ketika bicara cinta romantisme dengan dua orang manusia ya, tapi di sini cinta ini disebutkan adalah sebagai bentuk pencairan tabungan energi ya. Ada harta, ada tahta, ada kata, dan ada cinta. Dan ketika disebut cinta ini sebenarnya definisinya lebih berupa naiknya popularitas diri kita, kemudian bertambahnya pengikut atau teman atau timnya menjadi loyal, atau juga bisa relasinya meningkat. Begitu Mas Dadan, semoga bisa menjawab. Tapi kalau boleh menambahkan Mbak Bu Uli, Dokter Gigi Rani ini termasuk orang yang kuat di bagian ini nih, relasinya banyak, supel sekali sama semua orang. Terlihat. Energinya memang positif ya, emang EPOS banget ya. Ya, jadi menurut saya itu juga yang membangun bisnisnya juga dengan punya banyak relasi ya, tanpa pandang bulu, tanpa harus mengikuti satu isu tertentu, tapi sebenarnya dari situ sebenarnya bisa memberikan kontribusi pada bisnis yang dia bangun menurut saya. Masya Allah, luar biasa. Aplaus dulu nih untuk Dokter Gigi Rani, Bu Budiati. Makasih. Yang menginspirasi sekali. Karena tadi 4 tadi boleh disebut, boleh nggak saya Monggo Pak. Jadi di konsep Kubik Leadership itu ada kehidupan yang perlu kita raih adalah kehidupan sukses mulia. Supaya mudah, Pak, gimana itu orang sukses? Orang sukses orang yang 4-nya tinggi. Harta, tahta, kata, cinta. Tapi harta, tahta, kata, cinta itu diperoleh dengan valensi kita, dengan core kompeten kita, bukan dengan filosofi kata melompat.
Filosofi kata melompat tuh ikut kanan, ikut kiri, injek bawahan, jilat atasan. Itu filosofi kata melompat. Bukan dengan cara itu, tapi dengan valensinya, dengan core kompetennya. Tapi riset kami menunjukkan orang yang orientasinya sukses saja, nanti di masa tuanya dia akan menderita. Maka kami menambahkan satu kata lagi, yaitu mulia. Apa itu mulia? Harta, tahta, kata, cinta yang sudah kita peroleh menjadi sumber manfaat buat orang-orang di sekitar kita. Ya, maka kehidupan yang kemudian kami tawarkan adalah kehidupan sukses mulia. Sukses mulia menjadi satu kesatuan. Ya, jadi sukses mulia itu seperti orang bernapas nih, sukses. Kemudian mulia. Mari kita tarik napas. Sukses. Tahan sampai jam 6. Tangguh. Maka kalau sudah dapat kayak Bu Anggrain tadi dibagi. Mulia dengan wakaf tadi itu kan sukses mulia. Dan hidup nggak boleh cuma mulia doang. Belum sukses sudah belagu. Pendidikan panti asuhan, panti jompo. Akhir bulan cari sumbangan ke sana kemari. Pakai lagu lagi. Ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana. Gitu kan. Maka kehidupan yang terbaik, sukses mulia. Harta, tahta, kata, cintanya tinggi. Di saat yang bersamaan itu menjadi sumber manfaat buat orang-orang sekitar kita. Dan kami sangat meyakini bahwa sukses mulia itu adalah salah satu jalan untuk mencapai kebahagiaan. Karena kita banyak ketemu orang sukses tapi galau. Ya kan? Orang mulia tapi mengalami kelelahan berbuat baik gitu. Maka yang terbaik itu adalah sukses mulia. Contoh sukses mulia siapa? Ya Bu Anggrain ini. Ya insya Allah. Sudah sukses mulia gitu. Amin, amin Pak. Amin, amin. Luar Saya biasa. juga, jadi Mbak sedikit cerita Pak Jamil, saya waktu diajakin untuk menjadi klinik kami gitu ya, dijadikan tempat buat partner sama Desi Regar ya. Desi itu apa namanya, dibuat tempat tes tisin waktu itu. Saya bilang kayak gitu, buat tes tisin. Dan itu dari saya saat itu saya juga bukan memikirkan bahwa kayak ini loh, saya kan emang harusnya kalau mau hitung-hitungan gitu ya, saya kan pakai apa namanya, kalau kalkulasi bisnis adalah ini pakai ruangan ini dihitung dengan apa namanya, sewa gitu. Nah kalau saya waktu itu berpikirnya bukan seperti itu, jadi kayak semakin banyak orang yang merasakan manfaat dari tempat saya ini gitu kan. Nah jadi saya pikir ya udah nggak apa-apa, pakai aja, saya bilang gitu. Kebetulan ini adik kelas saya gitu ya, jadi adik kelas di SMA, terus ujuk-ujuk datang gini ya, terus saya testin gitu, terus habis itu kelihatan oh ya kayaknya bermanfaat, jadi bagus gitu. Pakai aja dulu, pakai gitu, kita nggak usah mikirin ini gitu ya, kita jalan bareng aja gitu. Nah itu konsep-konsep yang seperti itu mungkin kadang-kadang yang suka miss dari orang yang apa ya, yang boleh dikatakan pebisnis murni gitu ya. Mungkin saya bukan murni gitu, bukan jalur murni, tapi lebih ya udah kalau ini bisa manfaat, bisa dipakai, oke, gitu jalan. Gitu aja. Masya Allah. Mbak Rani ini mengingatkan saya ya bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat manusia lainnya ya. Nah, jadi nggak heran kalau itu insya Allah mulia ya Pak Jamil Azaini ya. Iya. Masya Allah. Nah, ini karena juga ada Pak Jamil nih, Pak Gatot Widianto, terima kasih nih usulannya. Apa nasihat untuk pengusaha muda seperti Dek Dadan yang saat ini masih sekolah tapi pengen berbisnis? Ya, kalau masih muda action aja. Gak usah banyak mikir ya. Impulsif aja kayak dokter Gigi Rani ya. Jangan terlalu banyak diskusi. Jangan terlalu banyak diskusi. Harus sejalan, maksudnya actionnya harus lebih banyak. Saya punya kaidah, punya quote begini. Ilmu tidak akan mengubah hidupmu, yang mengubah hidupmu adalah action berdasarkan ilmu. Jadi setelah belajar di-actionkan, setelah belajar di-actionkan, setelah belajar di-action. Salah biasa aja. Kalau dalam bahasa kacamata saya, kalau mau jadi pengusaha, setiap orang punya jatah gagal. Habiskan waktu masih muda. Ada jatah gagal ya Pak ya? Iya. Waktu anak saya kuliah di Jerman, dia telepon saya, Pak, bisnis saya gagal. Nggak apa-apa nak, jatah gagal 7 kali. Kamu baru 4, masih 7 kurang 3. kali dari mana tuh Pak hitungannya Pak? Dari Pak Dahlan Iskan saya. Pak Dahlan Iskan itu pernah melakukan riset, para pebisnis hebat itu semuanya pernah mengalami kegagalan, dan rata-rata 7 kali. Nah, kalau sudah 7 kali gagal, kemungkinan akan jadi pengusaha besar. Saya bilang masih kurang 4, habiskan aja waktu muda. Nanti kalau sudah tua habis tuh jatah bangkrutnya gitu. Waduh, menginspirasi banget nih. Tapi aku ingin minta nasihat dari Bapak. Nasihat dari Bapak adalah pelaut yang belum akan lahir di laut yang tenang.
Orang-orang yang hebat tidak akan pernah lahir dari orang yang tidak pernah mendapat cobaan dan ujian. Apa jawaban anak saya? Ya, Bapak nasihatnya itu lagi, itu lagi. Sekarang udah mulai terbukti kayaknya ya Pak Jamil ya. Tapi terus, oke, nah, itu muncul tuh. Kamu kan kebetulan anak saya waktu itu kuliahnya di Berlin ya. Kamu kalau di situ suka naik sepeda, kadang-kadang. Kalau kamu naik sepeda, sepedanya yang nggak digenjot, jalan, apa yang terjadi? Ya itu di turunan, Pak. Kalau kamu naik sepeda, harus digenjot supaya jalan. Itu kenapa? Karena ditanyakan apa pelajarannya kalau hidup kamu serba mudah, jangan sedang menurun. Tapi kalau kamu mau genjot, itu sedang menuju puncak kesuksesan. Jadi kalau sekarang kamu gagal, kamu kuat, puncak kesuksesan. Gitu. Waduh. Luar biasa Pak Jamil aja ini, aduh. Ngomong cuma nggak nyampe 1 menit aja udah menggetarkan hati loh, Masya Allah. Pak Jamil, udah mau waktunya nih, daripada saya kayaknya mendingan Bapak deh, boleh nggak kasih penutup gitu, pesan buat kami ini gitu ya. Apa sih pesan singkat gitu, apa yang bisa kami tarik pelajaran dari buku Kubik Leadership ini? Ya, kalau dari buku Kubik Leadership, pelajarannya apa ya yang utama ya? Pelajarannya hidup, kan itu namanya kubik ya. Iya. Hidup itu selalulah terhubung dengan yang di atas, ya, yang di kanan kiri kita, dan termasuk mengembangkan diri kita. Jadi tiga-tiganya perlu lengkap. Dengan yang Allah, dengan Tuhan yang Maha Kuasa makin dekat, dengan sesama memberi manfaat, dan kita terus naikkan kelas kita. Insya Allah kalau 3 itu dilakukan, hidup kita jadi lebih enjoy, lebih bertumbuh gitu. Jadi makanya namanya kubik leadership. Jadi kalau saya setiap bangun pagi tidur itu setelah berdoa selalu mengajukan 4 pertanyaan yang sebenarnya bersumber dari kubik leadership. Apa Pak? Pertanyaan pertama, sebelum saya meninggalkan tempat tidur ini, saya selalu mengajukan pertanyaan, ya Allah, kira-kira apa yang perlu saya lakukan hari ini supaya menambah cintamu kepadaku. Pertanyaan yang kedua, ya Allah, siapa kira-kira yang memperoleh inspirasi dari saya hari ini dan manfaat dari saya. Yang ketiga, ya Allah, apa yang perlu saya lakukan untuk meningkatkan kualitas diri saya. Dan pertanyaan keempat, ya Allah, hal berbeda apa yang perlu saya lakukan hari ini. Itu 4 pertanyaan wajib yang selalu saya ajukan setiap habis bangun tidur. Waduh, luar biasa Pak. Terima kasih Pak Jamil Zaini. Aduh, saya bergetar banget nih. Kayaknya confirm Pak ikut Pak. Berikutnya ditunggu nih Pak kalau emang ada promo-promo loh. Ya. Baik, untuk menutup mungkin saya kembalikan lagi kepada Pak Gatot ya, Pak Gatot. Terima kasih kepada semua peserta. Silakan Pak Gatot. Alhamdulillah, luar biasa hari ini. Saya senang sekali karena ini bisa dibilang Pak Jamil ini merupakan model terakhir yang sangat ideal karena biasanya kita hanya ada guest, kemudian ada pembahas. Nah hari ini luar biasa, udah ada reviewer, kemudian ada tamu Bu Rani ya, reviewernya Bu Budiati, kemudian ada moderatornya, semuanya itu dari kaum Hawa Pak, karena memang ini hari Kartini gitu ya. Jadi biasanya saya memoderasi, tapi karena ini Kartini kok jadi nggak enak ya, kok saya jadi ikut campur gitu. Jadi biarkanlah ini urusan kaum Hawa gitu. Nah, terus alhamdulillah nih Mas Fai dan juga Pak Satya ini berhasil merayu Pak Jamil yang saat ini kalau nggak salah sedang di Desa Garut ya Pak ya, atau di tuh gunung itu Pak. Tuh, ya kan? Itu masih bisa menyempatkan diri hadir gitu, Masya Allah ini luar biasa. Jadi memang ini hari ini benar-benar hadiah istimewa buat saya dan buat semuanya teman-teman. Dan saya lihat Bu Oktina Buryanti juga sangat bersemangat. Saya lihat dari raut wajahnya banyak pertanyaan-pertanyaan impulsif yang karena ya ada diskusi ini. Dan semoga ini memang Pak Jamil ini laporan aja. Jadi memang ini karena hobi aja Pak. Saya dari dulu suka baca buku dan saya yakin pasti banyak teman-teman yang suka baca buku juga. Dan akhirnya kita mulailah dengan bedah buku 1, 2 mulai dari Agustus tahun lalu Pak gitu. Jadi setiap pekan selalu kita adakan terus-menerus dan alhamdulillah tidak hanya harus saya Pak. Memang mungkin 20 buku pertama itu masih saya. Sekarang udah dari teman-teman dan ada grup bedah bukunya juga gitu Bu Pak. Jadi ini jadi tugas komunitas bukan tugas saya karena memang bedah buku ini bukan milik saya, milik bersama lah, kita bisa bangun belajar bersama. Nah, mungkin juga kalau ada
apa istilahnya nasihat-nasihat dari Pak Jamil, dan nanti juga kalau ada kesempatan kita juga bisa mengundang Bapak dengan senang hati. Tapi program mentoringnya itu juga sangat menarik. Ini ajakannya Bu Oktina tadi kok saya jadi tergugah gitu ya. Jadi insya Allah nanti saya coba lihat jadwal saya juga. Saya belum berani janji, soalnya kayaknya saya tanggal 3 itu ada janji gitu. Tapi saya lihat nanti jadwalnya. Demikian ini. Pak Gatot, kayaknya kita semua perlu memberikan tantangan Pak Gatot nih. Jangan cuma bedah buku dong. Kapan dong Pak Gatot juga nulis-nulis buku gitu? Sekarang jadi takut Pak nulis buku, karena tadi Pak Jamil mengatakan jangan hanya bisa cocotnya trainer atau Pak bisa nulis buku tapi nggak membuktikan. Nah, saya kalau nanti menulis nggak bisa membuktikan gimana Pak? Ya itu menjadi dorongan Pak supaya kita bisa membuktikan Pak. Nah, benar. Ada quote menarik dari istri saya itu Pak. Kalau kau ingin tahu dunia, bacalah. Tapi kalau dunia ingin tahu kamu, tulislah. Gitu. Baik. Wah, luar biasa nih. Ada istri saya juga mendengarkan Pak, yang juga selalu mengingatkan saya kapan nulisnya. Insya Allah Pak, dengan adanya lecutan dari Pak Jamil ini, insya Allah saya juga akan menulis, insya Allah. Ini Pak, jangan kalah Pak. Di sini ada Pak Saiful Hamdi Naumin, tuh, alumni UI juga tuh. Usianya udah sepuh, tapi baru nulis buku tuh Pak, diterbitin Gramedia. Oh, Masya Allah. Oh gitu. Masya Allah. Pensiun Pak. Kan kelihatan sudah meninggalkan dunia hitam tuh rambutnya. Ini luar biasa sekali. Oke, mungkin sebelum saya tutup, mungkin ada satu teman yang mau menambahkan, tapi ini udah jam 17.33, mungkin singkat aja kalau ada. Soalnya tadi begitu ini. Bu Ica biasanya? Enggak cukup Mas Gatot. Oke, baik kalau gitu. Dengan sangat menyesal harus kita akhiri, karena memang ini saya lihat Bu Oktina aja kayaknya sedih banget ya kalau harus berakhir ya, karena susah banget ini dapetin Pak Jamil ini susah banget gitu. Tapi jangan khawatir, YouTube-nya banyak kok. Jadi saya termasuk yang penggemar YouTube-nya beliau, Kubik Leadership, ini banyak sekali. Juga ya di depan saya ada bukunya. Maksudnya buku ini karena saya tipenya tipe masih pembaca buku kertas Pak. Jadi kalau nggak pegang sesuatu yang real tuh kayaknya kok kurang nendang gitu. Jadi kalau cuman PDF atau apa tuh saya kurang gitu. Jadi ini luar biasa sekali. Jadi pertama saya terima kasih kepada Ibu Dias yang sudah membahas dengan sangat baik dan sangat runtut. Sehingga buku yang 380 sekian halaman bisa diringkas jadi 12 slide. Kemudian Ibu Rani yang luar biasa, dan saya mendapatkan pencerahan, ternyata ada connection yang sangat kuat, erat, yaitu antara keyakinan dengan mengembangkan bisnis tadi, dan ternyata nggak perlu dipikirin targetnya harus berapa nih. Bagi saya itu yang nunjek banget, nunjek di hati itu tadi. Jadi nggak usah dipikirin, ya pokoknya ya udah apa yang bisa kita manfaatkan dari kita ini, jadi kebermanfaatannya itu seperti apa. Yang ketiga, walaupun terakhir yang saya sebutkan, ini kalau tidak ada Bu Oktina, diskusinya nggak bisa hidup, Pak Jamil. Jadi ini teman-teman sekalian nih, tepuk tangan untuk Bu Oktina yang luar biasa sekali, memberikan mediasi yang menurut saya sangat bagus, dan saya yakin ini karena keterbatasan waktu, mungkin ada teman-teman yang masih sebetulnya ingin berdialog. Nanti kita sambung di kesempatan yang lain, karena Bu Oktina ini pekan depan yang akan membahas mind over mood. Jadi kita semua wajib hadir di acaranya Bu Oktina pekan depan. Demikian saya tutup. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dias, Pak Jamil, Mbak Rani. Pak Satya, kapan ketemu kita? Pak Satya udah mengundang. Pak Fai Irvanto juga makasih sudah mengundang. Pak Saiful, salam kenal. Salam kenal, sama-sama. Ya, sampai ketemu. Pak Wibowo, makasih. Atas usulan Pak Wibowo nih membahas buku lokal nih. Luar biasa kan Pak, luar biasa. Luar biasa. Pokoknya buku lokal top banget dah. Ya, selamat berbuka puasa. Makasih. Wassalamualaikum. Terima kasih, pamit. Pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.